Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari peradaban India kuno. Nah, peradaban India kuno ini terletak di tepian atau di lembah Sungai Indus. Untuk materi ini akan diberikan di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10. Nah, di manakah letak peradaban India kuno itu? Seperti yang kita bicarakan pada slide pembuka bahwa letak peradaban India kuno maksudnya berada di lembah Sungai Indus. Peradaban ini diperkirakan hidup pada 2500 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Bangsa India kuno yang mendiami lembah Sungai Indus adalah bangsa Dravida. Bagi bangsa Dravida, Sungai Indus memberikan penghidupan yang sangat baik. Kenapa? Karena tanah di sekitar lembah Sungai Indus itu sangat subur dan sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Nah, selain India kuno, nanti juga peradaban-peradaban yang hidup di tepian sungai itu ada peradaban Mesopotamia, terus ada peradaban Mesir kuno, kemudian ada peradaban Cina kuno yaitu di tepian Sungai Huangho. Nah, itu akan kita pelajari di beberapa pertemuan selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya fokus membahas tentang India kuno. Ciri-ciri orang Dravida. Nah, Dravida itu masuk dalam rumpun ras Wedoid, di mana mereka itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah berkulit hitam, yang kedua adalah postur mereka pendek, yang ketiga hidungnya mancung, yang keempat berambut keriting dan memiliki bola mata berwarna coklat, dan yang terakhir mata pencahariannya adalah sebagai seorang petani. Nah, tata kota peradaban India kuno. Nah, peradaban India kuno ini dibangun di dua kota di tepian Sungai Indus, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, Mohenjo-daro seperti apa makna aslinya, yaitu adalah lembah mati atau the Dead Valley. Namun, kota ini berkembang sebagai kota yang maju pada zamannya. Kenapa? Karena penduduk Mohenjo-daro mengenal teknik tata kota yang teratur dengan menempatkan rumah-rumah dan fasilitas umum secara rapi dan memperhatikan nilai seni. Selain itu, sistem irigasi dan pembuangan air sudah diatur sedemikian rupa sehingga kebersihan dan pembagian air ke rumah-rumah penduduk berjalan dengan baik. Jadi, bagaimana pengaturan air ke rumah-rumah warga, kemudian bagaimana cara menata kota sesuai dengan peruntukannya, itu sudah dilakukan oleh para penduduk Mohenjo-daro, sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk Mohenjo-daro bisa dikatakan sebagai bapak tata kota tertua di dunia. Nah, untuk jalannya sendiri, di jalan-jalan kotanya itu sendiri dibuat lebar, yaitu 10 meter, dan dibuat trotoar di pinggirnya, seperti kota modern pada zaman sekarang. Nah, bagaimana sistem perekonomian di kota Mohenjo-daro dan Harappa? Untuk perekonomian penduduk Mohenjo-daro dan Harappa itu sendiri ditopang oleh keberadaan Sungai Indus, sehingga lahan di sekitar tepian sungai dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa tanah-tanah endapan di Sungai Indus itu menghasilkan kesuburan dan memungkinkan ditanami oleh berbagai macam tanaman seperti gandum, kacang polong, wijen, dan kurma. Nah, di pusat kotanya itu sendiri terdapat bangunan untuk menampung hasil panen. Untuk sistem religinya itu sendiri, kepercayaan masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa adalah politeis. Artinya, mereka mempercayai banyak dewa. Hal ini dapat dibuktikan dengan ritual pemujaan dewa-dewa yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah, nanti sistem politeis ini nanti terbawa ketika agama Hindu itu lahir. Karena kan agama Hindu sendiri mempercayai banyak dewa kan, yang disebut juga politeis. Seperti kalau di Hindu itu ada yang namanya Dewa Wisnu, Dewa Brahmana, dan Dewa Siwa. Nah, tapi sebelum Hindu itu lahir,
masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa itu sudah mempercayai banyak dewa, seperti Dewa Ibu, dikenal sebagai dewa pelindung, seperti Dewa Mata, Amba, Amma, Kali, dan Karali. Terus yang kedua, hewan yang ada di cerita-cerita sebagai penjaga kota atau hewan biasa. Dan yang terakhir, pohon-pohon keramat seperti pohon beringin. Artinya mereka sama seperti kita. Dan yang terakhir, kenapa peradaban India kuno itu hancur? Nah, jadi begini ya ceritanya. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Arya itu datang dari Eropa Timur tuh, berhasil masuk ke celah Khaybar. Nah, celah Khaybar ini merupakan celah yang tertutup dan tidak sembarang orang yang bisa masuk ke celah Khaybar itu sendiri. Nah, ketika bangsa Arya itu barang siapa yang bisa masuk ke celah Khaybar, dia itu bisa menaklukkan dunia pada saat itu. Nah, mereka mendesak. Setelah dia berhasil masuk ke celah Khaybar, mereka itu mendesak kehidupan bangsa Dravida yang sedang mengalami kehancuran. Akhirnya, bangsa Arya itu bisa menguasai lembah sungai Indus. Sementara itu, bangsa Dravidanya kemana? Dravidanya itu sendiri diperkirakan menyingkir ke daerah wilayah India Selatan. Kedatangan bangsa Arya ke lembah sungai Indus inilah yang merupakan tonggak lahirnya agama Hindu. Nah, selain dari serangan bangsa Arya, kehancuran peradaban India kuno itu disebabkan karena beberapa hal, seperti munculnya bencana alam karena hutan di sekitar sungai Indus itu banyak dibabat atau ditebang. Yang keduanya itu, bangsa Dravida bukan bangsa yang suka berperang. Karena kan begini kan, bangsa Dravida itu dia itu gak punya persenjataan atau tidak memiliki tentara, sehingga ketika bangsa Arya itu masuk, mereka itu kewalahan. Dan akhirnya mereka itu menyingkir ke daerah India Selatan. Nah, sekian video atau slide PowerPoint yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kritik dan sarannya ditunggu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.